Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat Ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita, marilah dengan sesama kita manjatkan doa. Semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu malam ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, bahagian lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Al-Kautsar yang hari ini sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Alim, iftah abwaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa la tasruq wa tanaza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna washfi mardana wa sahih as-sadana wa qawi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bermuajaah di masjid yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi sertai doa semoga Bapak Ibu yang hadir beserta keluarga masuk surga. Amin. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah dan bisa husnul khotimah. Kalau ini kita akan melanjutkan kajian kitab Jauharatul Tauhid yang disusun oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani pada halaman 100 baris kedua. Silakan baca. Baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi bil absari lakin bila kayfin bila isari lil mu'minina ijli jaizin ulibat hada bil muhtadi min jasadan. Dalam bab ini muslim masih menjelaskan sesuatu atau perkara yang jaiz boleh dilakukan Allah. Memang tadi dikatakan bahwa setiap perkara yang mungkin itu jaiz kepada Allah, tapi dikarenakan perkara jaiz ini masih samar, sehingga yang jaiz dikerjakannya oleh Allah bukan wajib atau mustahil. Bapak muslim dalam bab ini, dalam beberapa bab ini akan menjelaskan kepada semua perkara yang dilakukan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah.
Dari sebagian yang kayak itu adalah bahwa Allah nanti di surga akan terlihat, maksudnya untuk orang mukmin yang mendapat kesempatan masuk surga akan mendapat kepastian masuk surga, akan mendapat nikmat yang paling agung dan besar, kenikmatan yang paling agung dan besar, yaitu dapat melihat zat Allah yang mukhalaqatul hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Tapi terlihatnya Allah itu terlepas dari pernyataan seperti bagaimana melihatnya Allah itu, apakah seperti makhluk atau tidak, dan juga tidak terbatas dalam terlihatnya Allah di surga itu bukan Allah yang berubah. Kedudukannya yang aslinya mukhalaqatul hawadisi menjadi mukhalaqatul mumasalas lil hawadisi, seperti makhluknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala zat yang berbeda dengan makhluknya. Hanya orang muslim di surga dibukakan hijabnya dan penglihatannya ditambah sehingga bisa melihat kepada zat Allah yang mukhalaqatul hawadisi. Nah, melihat Allah ini hukumnya jaiz, boleh menurut akal, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang mawjud, ada. Sedangkan setiap yang mawjud itu sah untuk dilihat, maka Allah juga sah untuk dilihatnya. Tapi di dunia itu tidak ada yang bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala kecuali junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kata ketika beliau dimi'rajkan, dan masalah meyakini bahwa orang mukmin bisa melihat kepada Allah itu wajib menurut syarah. Jelasnya wajib diiktikadkan oleh kita bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu akan terlihat. Keterangan ini sebagian yang sebagaimana sudah ditetapkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sehubungan dengan adanya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis serta dalam ijma'nya para ulama. Ya. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya, bagaimana maksudnya akan kita kaji malam ini. Wa minhu, dan tetap termasuk katanya ayyan durab bil absar, di antara yang jaiz bermula bisa dilihatnya Allah dengan penglihatan, tetapi bila kaifin wala inhisarin, tanpa ada tata cara dan tanpa batasan. Lil mukminin, bagi orang yang mukmin kelak, bijaizi uliqat, kelak di surga, karena dengan yang jaiz dikaitkan, hendaknya engkau mengerti walil mukhtar, tentang ini, dan bagi Rasul terpilih melihat Allah. Dunia sabatan, di alam dunia ini tetap ayat durok ini kalau bacanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada zatnya, zatuhu, ada zatnya. Itu ada sifatuhu, ada sifatnya. Allah ada af'alnya, af'aluhu, ada perbuatannya.
Allah juga ada asma'nya. Asma'uhu. Ada nama-namanya. Ada zatnya pasti, ya, ada substansinya. Gitu. Zat ini pasti ada sifatnya. Gitu. Setiap zat mesti ada sifat. Setiap sifat mesti melekat pada zatnya. Contoh soal air, itu kan nama zat. Zat yang namanya air ada sifatnya, sifatnya cair. Jadi sifat cair melekat pada zat yang namanya air. Setuju kan? Sama analogi dari itu, Allah juga ada zatnya, ada sifatnya. Oleh para ulama ahli tauhid dikatakan sifat Allah ada yang wajib, ada yang wajib, ada yang wajib. Yang nggak boleh nggak ada pada zatnya, yang tidak boleh tidak mesti ada pada dirinya. Gitu. Ada yang mustahil, ada yang mustahil, yang tidak mungkin ada pada Allah. Kenapa? Mungkin karena tidak cocok dengan zat Allah. Nah, Allah juga punya sifat selain yang wajib, yang mustahil juga ada yang jaiz, jaizun, yang boleh. Ngaji pelan-pelan. Kalau ngaji pelan-pelan udah diresapi. Kalau keburu-buru susah pahamnya. Nah, sifat-sifat Allah ini ada yang wajib 20 katanya. Masih kan? Yang mustahil 20, yang jaiz 1. Jadi 41 jumlahnya. Nah, kita sudah bahas yang wajib, yang 20 sudah kita bahas selesai. Yang mustahil juga sudah kita bahas. Sekarang yang jaiz di gitu. Sekarang pembahasannya diarahkan ke sini. Salah satu sifat yang jaiz ada pada Allah adalah gitu. Allah jaiz dilihat. Jadi Allah dapat dilihat. Tadi kalimatnya ayyan zuro, ayyan zuro, yang zuro, dapat dilihat. Jadi persoalan nih, kayak apa melihatnya? Seperti apa Allah? Kan gitu. Nah, oleh para ahli dikatakan karena Allah punya sifat mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan yang baru, maka Allah dapat dilihat bila kaifin, tanpa tata cara, wala insisorin, ya, tanpa batas gitu. Jadi bisa dilihat, bisa. Bagaimana caranya? Itu semuanya atas kewenangan Allah. Gitu. Kita nggak bisa Allah seperti cahaya, nggak bisa, karena cahaya ciptaan Allah. Allah tidak sama dengan cahaya. Misalnya Allah tidak sama dengan batu, Allah tidak sama dengan kayu misalnya. Karena kayu, batu, cahaya itu ciptaan Allah. Allah tidak mungkin sama dengan ciptaannya. Jadi bisa dilihat dengan apa? Dengan iman. Sampai sini. Bagaimana keterangannya? Kita bahas sekarang. Mana buktinya Allah bisa dilihat? Dalam bait ini katanya, musannif itu penulis kitab, masih menjelaskan sesuatu atau perkara yang jaiz, yang boleh melekat pada Allah. Memang tadi dikatakan bahwa setiap perkara yang mungkin itu jaiz kepada Allah. Tapi dikarenakan perkara jaiz ini masih samar, sehingga yang jaiz dikerjakannya oleh Allah ditetapkan wajib atau mustahil. Maka musannif dalam beberapa bait ini akan menjelaskan
kepada semua perkara yang ditetapkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dari sebahagian yang jaiz itu, jadi yang jaiz pada Allah banyak, antara lain di antara sifat Allah yang jaiz adalah bahwa Allah nanti gitu, di surga akan terlihat. Bisa tangkap? Jadi nanti Allah di surga bisa dilihat. Dengan kata lain, manusia bisa melihat Allah. Nah, itu bagian dari sifat Allah yang jaiz. Maksudnya untuk orang mukmin yang mendapat kepastian masuk surga akan mendapat kenikmatan yang paling agung dan besar, yaitu melihat zat Allah yang mukhalafat lil hawadith, yang berbeda dengan makhluknya. Jadi nggak bisa dibayangin Allah seperti cahaya, Allah seperti kayu, Allah seperti batu. Jangan dimisalkan itu. Nggak ada padanannya. Nggak ada padanannya. Nggak ada. Semisalnya nggak ada. Kan ada. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi jangan dibayangin kayak apa Allah. Nggak bisa. Bila kaifin wal insisarin katanya. Tanpa tata cara, tanpa batas. Yang pasti bisa dilihat. Kayak apa Allah? Nanti bila kaifin wala inhisarin, pasti bisa lihat tanpa seperti yang dibayangkan oleh manusia biasa. Seperti bagaimana terlihatnya itu, terlihatnya Allah itu, apakah seperti makhluk atau tidak? Dan juga tidak terbatas dalam terlihatnya. Terlihatnya Allah di surga itu bukan Allah yang berubah kedudukannya, yang asal yang mukhalafah lil hawadis menjadi mumatsalah lil hawadis, bukan itu katanya. Allah tetap mukhalafah lil hawadis, tidak mumatsalah lil hawadis, sama seperti makhluknya. Tetapi Allah SWT zat yang berbeda dengan makhluknya. Hanya orang muslim di surga dibukakan hijabnya, katanya, daya penglihatannya ditambah sehingga bisa melihat kepada Allah, zat Allah yang mukhalafah. Jadi Allah dikatakan bisa dilihat. Kalau dikatakan Allah bisa dilihat, bukan berarti Allah telah merubah sifatnya dari mukhalafah jadi mumatsalah. Kedengaran? Kan Allah punya sifat mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Kalau bisa dilihat, kalau bisa lihat, kalau itu Allah merubah sifatnya dong jadi mumatsalah, bisa dilihat. Bukan. Menurut ilmu tauhid, nanti di hari kiamat, di akhirat, di surga, Allah memberikan kemampuan lebih kepada hambanya untuk bisa melihat Allah. Itu satu. Jadi ada nikmat yang besar dari Allah. Apa itu? Ditambah kemampuan bisa melihat Allah. Pertanyaannya, kenapa sekarang nggak bisa dilihat? Kenapa Allah sekarang nggak bisa dilihat? Dalam hadis qudsi dikatakan Allah menghijab dirinya, menutup zatnya, menutup dirinya sekarang ini dengan 70.000 lapis nur. Sekarang ini Allah menghijab dirinya dengan 70.000 lapis nur, cahaya. 70.000 lapis. Satu lapis kan disebut berapa juta kilometer tebalnya. Jadi ketutup. Nah, berdasarkan hadis qudsi tadi, Allah yang sekarang menghijab dirinya dengan 70.000 lapis cahaya itu, di hari kiamat hijab itu dibuka. Bisa tangkap? Hijab itu, tirai itu, penutup itu disingkap. Karena disingkap, maka yang 70.000 itu terbuka, orang bisa ngelihat. Bisa tahu nggak? Bisa. Bahwa sekarang nggak bisa dilihat, maka akal dong. Kalau langit begitu besar, ya. Ada pendapat Profesor Tontowi Jauhari mengatakan satu lapis langit satu galaksi. Satu galaksi isinya 100 miliar planet.
Padahal Allah menciptakan 7 lapis langit. Kata Profesor Tantowi, 7 lapis langit artinya Allah menciptakan 100 miliar galaksi. Jadi jumlah planet yang ada di langit 100 miliar kali 100 miliar. Pusing-pusing aja. Jadi planet itu jumlahnya 100 miliar kuadrat planet. 100 miliar kali 100 miliar itu banyak banget. 100 miliar kuadrat planet. Itu tahu? Itu langit itu. Padahal masih ada makhluk yang lebih besar dari langit, aras. Aras itu lebih besar dibandingkan langit. Kalau langit segini luasnya, kalau jarak planet dengan planet 4 juta kilometer, average rata-ratanya bisa dihitung secara kasar. Jadi luasnya langit ada 100 miliar kuadrat kali 4 juta kilometer. Kalau langit segede gitu, penciptanya pantas dong maha besar, nggak bisa dilihat sama orang segede gini nih. Sama saya, Bapak, seperti nalarnya. Allah nggak bisa dilihat sekarang. Kayak tidak mungkin kuman yang nempel di paha Bapak bisa melihat badan yang segede-gede. Bisa tahu nggak? Bisa. Nggak mungkin. Hanya dengan teknologi atau dengan karunia Allah tertentu, si kuman bisa melihat yang gede. Jadi kalau gitu, kalau langit segini luas, apalagi penciptanya. Kalau gitu pantas Allah maha besar. Karena maha besar gak bisa dilihat oleh kita yang kecil nih. Nah nanti itu yang maha besar itu disingkap oleh Allah. Yang tadinya gak bisa dilihat bisa kelihatan karena ini disingkap. Itu tahu ya? Kok bisa? Bisa. Tadi dalam hadis juga mengatakan hijab yang 70.000 ini bisa disingkap oleh ma yasha'u, kepada siapa yang ia kehendaki. Pada orang tertentu yang Allah kehendaki bisa disingkap. Siapa contohnya? Nabi Muhammad masih hidup di dunia bisa melihat Allah. Padahal itu baru bisa dilihat nanti di hari kiamat. Nah untuk Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, hijab 70.000 itu disingkap sama Allah. Kamu bisa lihat saya. Itu kenapa? Ini bisa dimengerti. Karena kenapa kalau Isra Mi'raj itu Nabi bisa dialog dengan Allah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Itu kata Nabi Muhammad. Allah jawab, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab lagi, Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Dalam hadis itu dikatakan, setelah Nabi Assalamualaikum sampai selesai, seluruh langit, seluruh aras dan makhluk yang ada di antara langit dan bumi bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kok bisa? Bisa karena yang 70.000 ini sudah disingkap oleh Allah khusus buat Rasulullah. Khusus buat Rasulullah. Itu kelebihannya Isra Mi'raj tuh. Kita tahu masih hidup di dunia bisa melihat Allah. Orang lain ada masih hidup naik ke langit tapi nggak balik lagi. Nabi Idris masih hidup naik ke langit nggak balik lagi sama sekarang. Nabi Isa naik ke langit masih hidup nggak turun-turun. Nabi Muhammad masih hidup di dunia naik ke langit ketemu Allah. Hidup, masih hidup, balik lagi cerita. Makanya paling tinggi kedudukan Nabi Muhammad itu dibandingkan Nabi yang lain, Rasul yang lain. Itu unggulnya Nabi Muhammad. Bisa tahu ya? Dari sudut ilmu tauhid bisa melihat Allah bukan soal yang tidak mungkin, itu soal yang jaiz nih. Jaiz nih. Jadi Isra Mi'raj itu yang oleh orang-orang Mu'tazilah bilang nggak ada itu Isra Mi'raj. Nggak ada tuh mujizat, nggak masuk akal. Kamu dalam ilmu tauhid masuk akal, jaiz. Kenapa? Yang 70.000 ini disingkap oleh Allah buat orang tertentu.
dengan kuasa Allah. Itu tangkap ya? Kan kalau Bapak belajar terus, kita belajar dan baca, nanti ada kalangan Mu'tazilah. Mu'tazilah nggak percaya. Mu'tazilah nggak percaya Isra Mi'raj. Nggak ada tuh mukjizat katanya. Kenapa nggak masuk akal? Karena orang Mu'tazilah itu semua mesti masuk akal. Kalau nggak masuk akal nggak bisa terima. Jawabannya, tidak semua persoalan dalam agama masuk akal. Ketika ada persoalan agama yang tidak masuk akal, disitulah dibutuhkan iman. Misalnya, bagaimana, di mana surga? Di mana jawabannya? Di langit yang ketujuh. Siapa bilang? Kayak apa surga? Penjelasannya ada di Quran. Gitu. Kalau gitu gimana? Untuk bisa memahami adanya surga yang diterangkan di Quran, ada neraka, dengan metode, dengan cara iman. Kalau pakai akal susah. Bisa tahu kan? Di situ gunanya iman. Bapak nih sama ibu nih gerimis-gerimis hujan tetap ngaji, kan hebat dong. Kenapa? Karena percaya ada balasan Allah nanti di akhirat. Kalau yang ragu-ragu, ngapain capek-capek hujan-hujan, mana dingin, belum tentu Ustaznya datang katanya. Kalau datang gue telat. Tetap ngaji. Tapi karena Bapak yakin, gitu, maka tetap angkat. Jadi iman itu mahal, Bapak. Menurut ilmu tauhid, Allah bisa dilihat. Ini yang kita lihat. Baik. Nah, katanya, melihat Allah ini hukumnya jaiz, boleh aja. Menurut akal, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Di dunia Nabi Muhammad sudah bisa melihat Allah. Sehingga ada penulis, ada orang Barat, orang Amerika bilang the smartest man in the world is the Prophet of Muhammad. Orang paling cerdas di dunia Nabi Muhammad. Kenapa? Bisa melihat Allah masih hidup. Benar? Orang lain baru katanya, Nabi Muhammad ngelihat langsung. Itu dahsyatnya tuh Isra Mi'raj. Makanya ayat tentang Isra Mi'raj itu dibuka dengan kalimat tasbih, Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan. Maha suci Allah. Dalam ilmu tafsir katakan ayat yang dibuka dengan kalimat tasbih itu menunjukkan isinya menakjubkan. Isra Mi'raj menakjubkan dong. Di mana nggak menakjubkan? Jarak antara Masjidil Haram, Baitullah ke Baitul Maqdis itu kalau di jalan 1000 km. Kalau pakai onta 40 malam baru nyampe. Nabi Muhammad nggak sampai 1 malam. Dalam sekejap nyampe, itu juga mampir-mampir. Kan dahsyat sekali. Nggak pernah mungkin gitu. Kok bisa? Bisa. Kenapa bisa? Allah punya sifat kudrat. Kalau orang sekarang mesti mau keluar angkasa mesti pakai baju astronot begitu, Nabi Muhammad nggak perlu. Allah sudah melengkapi dengan alat-alat yang memungkinkan Nabi bisa menembus dengan baik. Gitu. Kuasa Allah tuh, gitu ya. Jadi jangan disamain Nabi dengan orang biasa, gitu ya. Sebab katanya Allah SWT itu adalah zat yang maujud. Ini alasan akal ini, alasan rasionalnya. Apa alasan rasional kalau Allah bisa dilihat? Sebab Allah SWT itu adalah zat yang mewujud, yang ada. Sedangkan setiap yang mewujud itu sah untuk dilihat. Nih, meja mewujud kan? Ada. Setiap yang mewujud bisa dilihat. Karena meja ada mewujud, maka meja bisa dilihat. Allah mewujud. Karena begitu Allah juga bisa dilihat. Bisa tangkap nggak? Boleh pusing nih. Gampang gini Pak. Ajaban. A sama dengan B. Padahal B sama dengan C. Akibatnya A sama dengan C. Diam aja. Benar nggak? A sama dengan B. Padahal B sama dengan C. Kalau begitu kesimpulannya A sama dengan C.
Kalau sesuatu yang maujud bisa dilihat seperti meja, rekal, gelas, bisa ini kan maujud nih, bisa dilihat. Allah juga maujud. Kalau begitu Allah juga bisa dilihat. Dari sudut logika, dari sudut rasional bisa dilihat. Bisa tangkap? Maka Allah juga sah untuk dilihatnya. Tuh, sah. Tapi di dunia itu tidak ada yang bisa melihat zat Allah SWT kecuali junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Khusus buat Nabi Muhammad ada kekhususan. Apa khususnya? Masih hidup bisa melihat Allah. Kalau orang Al-Kautsar termasuk layak kita semua nanti di surga. Sekarang masuk surga dulu deh. Makanya dalam ilmu tasawuf itu melihat Allah itu sebesar-besar nikmat. Masuk surga nikmat. Melihat Allah lebih besar lagi dari melihat surga. Ulang lagi. Masuk surga itu nikmat. Lebih besar lagi nikmatnya melihat yang punya surga. Bisa kan? Kenapa? Yang punya lebih bagus dong, lebih mulia dong. Gampangnya gini, Bapak bisa masuk istana apa aja? Istana Maimun, ada kan? Di Medan ya. Bapak bisa masuk istana belum Sohor. Pas Pampres tiap hari masuk istana. Tapi Bapak baru Sohor masuk istana kalau bisa ngobrol sama yang punya istana. Bisa minum kopi bareng-bareng, ngobrol macam-macam. Jadi gak ada urusan pemilu, gak ada urusan memang. Saya sih ngajar aja. Bisa tangkap ya? Saya dulu maaf ya. Saya dulu pernah ke Paris, 3 kali ke Paris. Di Paris itu ada istana gitu, istana raja yang bagus banget menurut saya. Istana bertingkat ya. Terus dia punya kebunnya, dia punya halamannya 2 kilometer. Dari lantai 3 istananya itu kita bisa lihat bagus banget istana. Itu belum Sohor karena semua orang bisa masuk situ, bayar sedikit masuk. Baru Sohor kalau ketemu sama yang punya istana. Bisa tahu sama gitu. Masuk surga nikmat, lebih nikmat lagi ketemu yang punya surga. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa ketemu Allah. Karena faktanya bisa. Tuh, faktanya apa? Nabi Muhammad bisa melihat Allah tuh. Jelas ya? Jadi pakai alasan rasional. Alasan rasional. Alasan rasional. Atau bahasa Arabnya akliyah. Pertimbangan akliyah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maujud. Maujud itu ada. Maujudun. Setiap yang maujud yang ada dapat dilihat. Setuju kan? Dapat dilihat. Maka kesimpulannya Allah juga dapat dilihat. Tuh, dapat dilihat. Setuju nggak? Karena tadi saya bilang A sama dengan B, padahal B sama dengan C. Akibatnya A sama dengan C. Udah lupa kali. Ini kan aja berarti dulu. Ya kan? Kalau Allah mewujud, setiap yang mewujud dapat dilihat, maka Allah dapat dilihat. Nah, itu alasan rasional, alasan fakta historis. Alasan realitas. Nabi
Muhammad tuh yang lihat Allah. Bisa tahu nggak? Iya. Nabi Muhammad contohnya Isra Mi'raj ketemu Allah. Malah dialog lagi ngomong sama Allah. Dari alasan-alasan itu belum alasan dalil nakli. Nanti ada dalil nakli. Dalil Quran. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat banyak orang wajahnya yang berseri-seri, sumringah. Apa sumringah? Senang. Kenapa senang? Ila rabbiha nadhirah, karena memandang Tuhannya. Kalau begitu Allah bisa dilihat. Mana lagi ayatnya? Tiap Jumat dibaca. Surat Kahfi 110. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, bertemu Allah, falyamal amalan sholihan, dalam memperbanyak amal soleh. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali syirik dengan sesuatu apapun. Berdasarkan ayat itu, ketemu Allah bukan mustahil. Itu sebabnya alasan-alasan ini menguatkan keyakinan dalam ilmu tauhid. Allah bisa dilihat. Bisa tangkap ya? Nah, argumentasi kayak begini Bapak perlu, Ibu perlu, supaya bisa menjawab pandangan atau pendapat orang Mu'tazilah yang mengatakan nggak bisa dilihat Allah, nggak mungkin. Allah manusia beda. Kita bisa jawab tuh. Kan belajar ilmu kan makin banyak alasan yang kita peroleh, makin banyak dalil. Setuju kan? Makanya saran saya kalau bisa serius belajar. Gitu. Kalau serius dapat ilmu. Dan masalah meyakini katanya. Betul ya? Bahwa orang mukmin bisa melihat kepada Allah itu wajib menurut syarat. Wajib malah menurut syarat. Jelasnya wajib diitikadkan oleh kita bahwa zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan terlihat. Jadi mesti ada itikad, keyakinan. Keterangan ini sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah sehubungan dengan adanya firman Allah dalam Al-Quran dan hadis serta dalam ijma'nya para ulama. Sekarang boleh kasih tahu dalilnya, dalil naklinya. Kalau tadi dalil akalnya. Adapun keterangan dalam Al-Quran, gitu ya, sangatlah banyak katanya. Supaya yakin banyak, kita minum dulu ya. Terlalu serius nih ngaji nih. Majid bisa melihat Allah. Kalau orang nggak belajar, nonsen dibilang. Kenapa nggak ngerti, nggak belajar? Dia pakai akalnya aja. Jadi minum dulu deh. Adapun katanya, jadi dalil bahwa Allah bisa dilihat itu dasarnya Quran, hadis Nabi dan ijma ulama. Woi, mantep tuh. Apa kalau belajar jadi makin mantep tuh, makin yakin hidup. Kalau nggak belajar, mundur maju, iya apa enggak. Adapun keterangan dalam Quran sangatlah banyak. Di antaranya firman Allah. Ini dia. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surah Al-Qiyamah nih. Ayat 22-23. Artinya wajah-wajah orang mukmin ketika berada di surga itu bercahaya. Semuanya melihat kepada zat Allah. Terjemahnya gitu. Kalau saya terjemahnya, pada hari kiamat di surga banyak orang yang wajahnya sumringah. Kenapa? Bisa melihat Allah. Kalau begitu Allah bisa dilihat. Gitu ya. Adapun dalam hadis,
sekarang hadisnya. Hadis Nabi diantaranya adalah, ini hadis Nabi nih, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badar. Artinya, sesungguhnya kamu sekalian akan melihat Tuhanmu. Kata Nabi itu, kamu bakal melihat Tuhanmu, melihat Allah, seperti melihatnya kamu sekalian kepada bulan purnama. Maksudnya bukan Allah kayak bulan purnama, bukan. Kalau Bapak bisa ngelihat bulan purnama, kan bulan purnama jelas tuh, gedenya, bulatnya, pinggirnya nyata, terang, gamblang. Bapak juga nanti, ibu nanti di hari kan bisa melihat Allah jelas, terang, gamblang, nggak ada hijab. Bisa tahu nggak? Gitu katanya. Dalam arti jelas dan tidak samar. Jadi berdasarkan hadis dan Quran ini, Allah bisa dilihat. Alhamdulillah. Ini kan pengetahuan baru dong. Betul nggak? Pengetahuan yang memberi kepada kita keyakinan. Jadi Allah bisa dilihat itu dasarnya tadi dalil akli, ini dia dalil akli. Dua dalil nakli. Nakli itu Al-Quran, Al-Hadis, juga fakta yang bisa dibantah. Isra Mi'raj Rasulullah, Mi'raj. Hadis tentang Isra Mi'raj itu hadis sahih. Ayatnya jelas, surat Al-Isra ayat 1 gitu. Kalau begitu di mana? Belajar itu menghasilkan keyakinan. Yakin itu menghasilkan kemantapan hidup. Itu kalau yakin mantap ya, gak bisa digoyang-goyang. Bisa tanggap? Jadi menurut saya ngaji-ngaji malam satu masih penting. Ya kan? Bahwa kadang-kadang ada hujan, ya jangan kalah sama hujan. Bapak pernah dengar ada guru besar namanya Profesor Kunchara Ningrat. Saya masih dulu S1 dulu, UI dulu. Profesor Kunchara itu ahli antropologi. Kata Profesor Kunchara Ningrat, kalau Anda mau tahu orang modern, lihat orang dusun, orang desa. Orang desa kalau hujan nggak nyerah dia. Dia nggak punya payung, daun dipotong. Ada nggak? Daun pisang ya? Daun pisang, daun talas, potong jalan dia. Saya mesti hidup, saya mesti ke pasar, saya mesti ke sawah. Hujan bukan halangan, saya mesti maju. Coba. Itu tuh orang modern tuh katanya. Apanya pikirannya modern? Orang yang tidak tunduk pada iklim, tidak tunduk pada lingkungan, dia bisa mengalahkan lingkungan. Itu orang analisa bukan agama tuh Pak. Orang kalau Kautsar apalagi, mobil ada, betul nggak? Payung banyak, jaket banyak. Kalau hujan dikit jangan nyerah, lawan. Ya saya kan guru cuma ngajak doang dong. Betul nggak? Lawan aja, nggak akan kalah kita. Allah sudah mengukur hujan tuh turun segini, kemampuan kita dihitung sama Allah. Bisa pasti ngatasin. Apalagi kadang-kadang pas mau subuh hujan dia, kan? Subuh 4.30 berapa? 4.37. 4.30 hujan. Kalau kurang kuat iman nggak jalan ke masjid. Lawan. Apalagi libur lagi, udah besok libur kan Sabtu, udah makin mantep. Apalagi dengan bisikan setan, kata setan ngapain sih sholat pakai ke masjid segala, di rumah juga sama juga subuh katanya gitu. Yang penting kerjain sholat gitu, repot amat gitu katanya. Setan jahat Pak.
Lawan. Ya, dulu kan ngajak aja dong. Bismillah, ini Pak, kesempatan, momennya mahal. Belum tentu besok ngalamin lagi subuh. Gitu katanya. Nah, adapun dalam ijma'nya para ulama, tadi juga ada ayat Quran, ada hadis Nabi, karena ijma'. Para sahabat telah sepakat menetapkan bahwa orang mukmin katanya di akhirat nanti akan melihat zat Allah. Udah sepakat, ijma' namanya. Begitu juga pendapat imam yang patut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini makin mantap. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan orang bisa melihat Allah. Tuh, coba. Itu gunanya ngaji, Pak. Kalau nggak ngaji, gampang nyela orang. Bener, karena nggak tahu dia. Gampang nyela. Empat-empatnya tuh Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kenapa? Kan gitu bertanya. Karena bisa melihat Allah ini merupakan perkara yang jaiz, yang boleh. Sebab terlihatnya Allah ini dihubungkan dengan perkara yang jaiz. Sedangkan setiap perkara yang dihubungkan dengan perkara yang jaiz itu, maka hukumnya itu adalah jaiz, boleh. Seperti firman Allah ya, kepada Nabi Musa gitu. Sewaktu Nabi Musa memohon untuk bisa melihat zat Allah, firman Allah, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin inzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa qarra Musa sa'iqa. Itu kalau diterjemahkan ketika Musa sampai di Mikot. Mikot itu di tempat yang kita kenal di Bukit Tursina, di Jabal Tur. Wakallamahu rabbuhu, maka Tuhannya berfirman. Qala, terus Rabbi arini anzur ilaika. Kata Nabi Musa, ya Allah, perlihatkanlah zatmu katanya. Aku ingin melihatmu katanya. Allah jawab, qala lan tarani, enggak mungkin kamu bisa lihat saya. Itu kata Allah. Sekarang waktu itu. Walakin kalau begitu katanya, tetapi undur ila jabal, kamu lihat gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau dia tetap pada posisinya akan kau bisa melihat aku katanya. Falamma tajalla rabbu, ketika Tuhannya katanya tajalla itu mewujudkan ya, mengekspresikan bijabali kepada gunung itu jalan dakka wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa tiba-tiba kemudian sa'iqa itu semaput. Apa semaput? Pingsan. Nggak bisa lihat karena Allah tidak menghendaki. Hijab itu tetap ditutup, nggak bisa ngelihat. Tapi buat Nabi Muhammad bisa lihat karena hijab itu dibuka oleh Allah. Amin. Jadi orang macam kita nih, kelas-kelas kita, ya nggak bisa ngelihat Allah di dunia, masuk akal lah. Tapi bisa ngelihat orang macam Imam Ghazali, bisa lihat Allah dalam mimpi. Bisa tangkap kan? Kalau Nabi Muhammad ketemu langsung, kalau Imam Ghazali ketemu Allah dalam mimpi. Kenapa? Allah bisa aja membuka hijabnya untuk orang tertentu yang dia sukai. Bisa ketemu dalam mimpi. Itu sebabnya dalam mimpi-mimpi yang dianggap sahih dalam ilmu tasawuf dianggap benar. Jelas ya? Ini kalau diterusin ini bukan tambah benar nih. Tambah smart. Jadi belajar ilmu tauhid itu berbeda dengan fikih ya. Kalau fikih itu sesuatu yang praktis, yang kelihatan, sholat, puasa kan kelihatan.
zakat kelihatan. Kalau tauhid mikir gitu. Alhamdulillah. Tandai dulu ya sampai halaman 103 baris pertama tentang Nabi Musa. Jadi kalau ngaji ini kaitannya dengan Isra Mi'raj tanggal berapa tuh besok? Hari apa? Kamis ya? Tanggal 6 ya? Kok tanggal 6 sih? Ya. Isra Mi'raj itu bisa diterima. Itu sebabnya ulama Al-Sunnah wal Jamaah mengatakan Nabi Muhammad di Isra Mi'raj itu jasad dengan roh. Ada jasadnya dia. Sama rohnya jasadnya terbang utuh. Kalau Mu'tazilah bilang nggak mungkin orang bisa naik ke langit, bisa kebakar orang, karena dia nggak nganggap Allah punya kudrat. Jelas ya? Ada paham juga yang mengatakan bahwa Rasulullah itu dari jasad, bukan dengan jasad. Kalau tidak dengan jasad mimpi dong. Kalau mimpi buat apa diperingati? Ya kan? Kalau mimpi buat apa memperingati mimpi? Buat Allah apa yang menurut manusia tidak mungkin, Allah bilang mungkin. Gak ada yang tidak mungkin. Karena dia maha kuasa Pak. Contoh nih, kalau manusia lahir ada bapak ada ibunya, Allah bisa bikin orang lahir nggak ada bapaknya. Bisa kan? Allah bisa bikin orang lahir tanpa ibu, Siti Hawa. Bahkan Allah bisa bikin orang lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Bisa. Jadi kalau begitu gimana? Bisa aja Allah. Jais naik ke langit dengan kuasa Allah, cara Allah yang oleh akal manusia nggak mungkin dianggap. Jadi bila kaifin wala inni sorin. Gak usah ditanya bagaimana caranya, karena itu caranya urusan Allah. Sama seperti bagaimana Siti Maryam bisa hamil, cuma ditiupin roh ke sini ke lehernya, kok bisa hamil? Itulah kuasa Allah. Jelas? Udah sedang kali makan kue nih ya. Mana Kak Aep nih? Aep. Makan roti ya. Jadi mohon maaf kalau musim hujan ini kan subuh Isya sekarang 7:30 ya. Iya. 7:30 lewat dikit ya. 23 7:30 sholatnya 10 menit. Dari Petamburan ke sini Palmerah macet. Jadi kalau datang 8:15, 8:20 maafin aja dah. Jangan lama amat ya. Saya juga kalau bisa sih jam 8:15 udah nyampe. Tapi gimana coba bertanya Pak Firman. Iya, apalagi ada keramian-keramian pas macet lagi. Jadi tidak ada maksud menyengsarakan Bapak Ibu, enggak. Saya datang ya untuk saksi itu supir itu. Ya. Cukup dulu ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimnal Qur'an
وفقهنا في الدين آمين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا والعفو عند الحساب ونجاة من النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بالسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.